Kisah pertobatan Longinus, Yohanes 19:34. Sang pemegang tombak. Nats, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dalam tradisi Kristen awal dan literatur kuno, khususnya dalam karya-karya seperti Lukas Suci atau Injil dan tradisi lisan gereja perdana, prajurit Romawi ini sering diidentifikasi dengan nama Longinus. Menurut tradisi, ia bukan sekadar centurion yang mengawasi, tetapi prajurit yang menikam lambung Yesus dengan tombak untuk memastikan kematiannya. Berikut adalah narasi berdasarkan fragmen literatur kuno dan hagiografi, atau kisah hidup orang suci. Kisah Longinus, sang pemegang tombak. 1. Kesaksian di Bukit Golgota. Berdasarkan catatan Injil Matius 27 ayat 54, saat gempa bumi terjadi dan kegelapan menutupi bumi, sang centurion yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Literatur kuno menggambarkan bahwa Longinus menderita penyakit mata, katarak atau rabun kronis. Ketika ia menikam lambung Yesus dengan tombaknya, darah dan air memancar keluar. Menurut legenda emas atau legenda aurea, setetes cairan tersebut mengenai matanya, dan seketika itu juga penglihatannya sembuh secara ajaib. Keajaiban fisik ini memicu pencerahan spiritual. Vere filius Dei erat iste. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. 2. Penolakan terhadap suap. Setelah penguburan Yesus, literatur kuno, seperti dalam kisah Pilatus atau Injil Nikodemus, menyebutkan bahwa Longinus adalah salah satu penjaga makam. Ketika para imam kepala mencoba menjua para prajurit untuk berbohong bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazahnya, Longinus menolak uang tersebut. Ia memilih untuk bersaksi tentang kebangkitan, sebuah tindakan yang membuatnya menjadi musuh otoritas Romawi dan Yahudi. 3. Meninggalkan legiun. Longinus meletakkan sabuk militernya, simbol status dan kekuasaannya di Roma, dan meninggalkan dinas militer. Ia dibaptis oleh para rasul dan pergi ke Kaisarea di Kapadokia, Turki modern. Di sana, ia menghabiskan hidupnya sebagai penginjil, mengubah hidupnya dari seorang yang dilatih untuk mencabut nyawa menjadi seorang yang mewartakan kehidupan kekal. 4. Akhir hidup dan kesyahidan. Kisah kuno berakhir dengan tragis namun mulia. Gubernur setempat atas perintah Pontius Pilatus memerintahkan penangkapan Longinus. Ia disiksa agar menyangkal imannya, namun ia tetap teguh. Menurut tradisi, sebelum dipenggal, Longinus berkata bahwa penyiksaannya hanya akan mempercepat pertemuannya dengan sang raja yang dulu ia salibkan. Atribut dalam sejarah. Dalam literatur seni dan sejarah abad pertengahan, Longinus sering digambarkan dengan dua simbol utama. Tombak, the Holy Lance, senjata yang menembus sisi Kristus yang kini dianggap sebagai relik suci. Mata yang terbuka, melambangkan kesembuhan fisik sekaligus penglihatan batin akan kebenaran. Catatan, meski nama Longinus tidak muncul di dalam Alkitab, ia hanya disebut sebagai centurion. Nama ini muncul dalam kisah Pilatus abad keempat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari literatur Kristen kuno tentang pertobatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.